klasikal. Nah, kita mengambil tema jaga konsistensi. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satunya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan. Marilah teman-teman serta ibu guru kita mulai belajar pada hari ini. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memulai materi pada hari ini, yaitu jaga konsistensi. Nah, yang akan kita pelajari yaitu menggunakan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Yang pertama kita akan melakukan aktivitas, yaitu bermain game sederhana, yaitu game buka kepalan tangan. Terlebih dahulu silakan kalian berdiri. Semuanya sudah ada pasangannya ya, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Oke, silakan kalian saling berhadapan terlebih dahulu. Silakan kalian sulit terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang A, nanti siapa yang berperan sebagai B. Silakan. Sudah? A, B, oke. Sekarang tugasnya yang menang itu sebagai A. A, silakan kalian mengepalkan tangan sekuat mungkin. A, ingat yang A mengepalkan tangan. Yang B, silakan kalian berusaha membuka tangan si A. Caranya bebas. Mau digelitikin, mau dicakar, mau dicubit, bebas ya. Asalkan kepalan tangan itu terbuka. Yuk ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang, silakan dimulai. Oke, cukup. Kalau sudah selesai, ada yang bisa membuka tangan si A? Bisa. Kita lanjut yang kedua. Silakan yang B. Yang B, sekarang yang B menggenggam telapak tangannya sekuat mungkin juga yang B. Nah, gantian ya, si A silakan membuka tangan si B. Tapi dengan syarat tidak boleh menyentuh. Ingat kata kuncinya, tidak boleh menyentuh. Jadi yang bisa kalian lakukan bujuk agar si B bisa membuka kepalan tangannya. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit juga. Bisa dengan rayuan atau ajakan bebas. Silakan. Oke, kayaknya sudah ada yang terbuka. Silakan kalian duduk kembali.
dibujuk. Caranya bagaimana? Kamu kasih uang, coba dipraktekin lagi. Kata-katanya bagaimana? Oke, berarti ini dengan merayu dikasih uang. Oke, yang lainnya boleh angkat tangan yang berhasil. Selain dibujuk dengan uang, yang lainnya ada yang berhasil lagi? Silakan angkat tangan. Maaf. Dengan rayuan oh, cantik sama ibu. Apakah tangannya akan otomatis terbuka? Iya. Oh, salting. Oke. Karena rayuan dikatakan cantik dan imut sehingga tangannya terbuka. Ada satu lagi coba yang lain. Selain dengan uang, dengan rayuan, terus hah? Ada lagi? Oke, maaf. Dikasih kunci motor. Alasannya apa? Oh, kamu kasih kunci motor. Nanti kalau nggak dikasih nggak bisa pulang lagi. Langsung buka ya. Oke, luar biasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mana sih yang sering kita gunakan mengerjakan sesuatu itu dengan paksaan atau dengan kesadaran? Oke. Yang paling mudah? Iya. Dipaksa atau karena sadar? Kita lanjut lagi ya. Di sini ada kesadaran dan paksaan. Kalian tadi sudah mencoba mempraktekkan ya, bagaimana sih sesuatu itu dikatakan sadar apabila dia dengan senang hati melakukan, ya, dengan senang hati membuka tangannya. Tapi ada imbalan yang lain yang akan didapatkan. Kalau paksaan tadi menggunakan tenaga, ya, menggunakan apa lagi? Kekuatan untuk bisa membuka kepalan tangan. Oke, di sini kesadaran versus paksaan. Mengapa sih kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kenapa? Ingin dihargai. Yang lanjutnya apa? Selain ingin dihargai, ingin dimengerti. Nah, kesadaran itu sikap yang digunakan untuk menumbuhkan salah satunya kedisiplinan juga bisa ya. Nah, jawabannya adalah kebutuhan dasar manusia itu ingin dihargai atau otonomi kemerdekaannya. Nah, jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat pada gambar di sebelah. Kesadaran versus paksaan lagi. Nah, di sini radar anti persuasi itu akan aktif karena munculnya retensi atau reaksi resistensi atau penolakan. Nah, coba lihat gambarnya. Hati-hati jangan lihat kiri. Hati-hati jangan lihat kiri. Nah, apa yang kalian lakukan? Tetap melihat ke kiri. Karena ada perintah yang diabaikan dan larangan yang menjadi rekomendasi. Padahal petunjuknya sudah jelas ya. Hati-hati jangan lihat kiri. Karena kenapa itu bisa muncul? Karena ada retensi. Alasan
hendak sholat. Tetapi tiba-tiba ibunya berteriak menyuruhnya untuk sholat. Dia sudah mau berangkat sholat, sudah bajunya sudah rapi, pakai baju koko, sudah pakai sarung, bahkan pecinya itu sudah di tangan. Tetapi ketika dia keluar dari kamar, tiba-tiba ibunya berteriak, "Emon sholat!" Ya. Padahal dia sudah siap, tapi ibunya berteriak, "Emon sholat!" Nah, dari gambar di depan, reaksi Emon itu seperti apa? Reaksi dia nyesel. Oke, kesel karena dia sudah ada niat untuk sholat ya, tetapi tiba-tiba ibunya malah menyuruh sholat. Kenapa sih Emon bereaksi seperti itu? Karena munculnya reaksi, adanya keinginan untuk menolak. Nah, adakah yang punya pengalaman sama seperti si Emon ini? Ada nggak? Ada. Sama nggak pengalamannya? Sama atau beda? Beda. Yuk, silakan siapa yang punya pengalaman yang kayak si Emon ini? Boleh angkat tangannya, oke? Nah, pengalamannya seperti apa, nak? Pengalamannya udah ada niatan mau nyapu, tapi tiba-tiba disuruh. Oh, turun ya. Padahal kamu rencananya emang mau nyapu, tetapi ibumu bilang nyuruh kamu untuk nyapu. Oke, tepuk tangan dong. Yang pengalaman yang selanjutnya, ada lagi yang mau membagikan pengalamannya? Cukup? Oke. Nah, di sini ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri kalian masing-masing. Di sini ada kesenangan atau joy, kebutuhan need, kebanggaan pride, manfaat benefit, keingintahuan atau curiosity. Terus ada tantangan challenge, minat passion, keyakinan fight, tujuan purpose, dan makna itu adalah meaning. Jadi di dalam diri kalian sebenarnya mempunyai tombol ajaib masing-masing. Tinggal kalian ketika mengalami sesuatu, tombol mana yang akan menyala. Misalkan nih, ketika kalian mengerjakan PR dan mendapatkan nilai 100. Nah, mungkin tombol apa aja yang menyala? Mungkin ada kesenangan, kebanggaan, ada minat, ada tujuan kalian mengerjakan PR dan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah, di sini Ibu ada tugas, yaitu membentuk kelompok. Ini kan satu kelas ada berapa orang, Nak? 34. 34 dibagi 4 berapa? 34 dibagi 4. Berapa kelompok? 8. Iya, benar. Nah, berarti kita baginya kayak gini aja ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Oke? 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok yang depan, menghadap ke belakang yuk.
ada bagaimana sih kebiasaan untuk konsisten itu terbentuk. Yang pertama karena adanya isyarat. Yang kedua karena adanya keinginan. Yang ketiga karena ada kemudahan. Dan yang keempat adanya reward atau ganjaran. Sebagai contoh nih, Ibu akan bagikan lagi lembaran. Di sini berbeda-beda ya nanti kelompoknya. Ini ada 2 soal yang berbeda. Nanti kita pahami setelah kalian mengerjakannya. Masih di kelompok yang sama. Ini yang sebelah tadi. Sudah. Silakan ya. Sudah? Tapi sebelum kita bahas ini, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Jadi konsistensi itu dari kebiasaan awalnya. Dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Nah, di gambar ini ada seorang anak. Dia pengen sehari itu dia lari sejauh 10 km. Padahal sebelumnya dia tidak pernah sama sekali berolahraga. Nah, bisa nggak si anak tersebut menyelesaikan tantangan konsistennya? Bisa nggak kalau kalian lihat dari gambar? Nggak bisa ya. Tuh lihat. Yang pertama semangat. Hari ke-5 sampai ke-7 semangatnya menurun. Terus silakan masuk ke kelasnya. yang ke-8 sampai 10 semangatnya silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Kenapa? Sekarang saatnya jam 5. Karena malas, belum terbiasa. Oke, yang lainnya. Kecapean. Oke. Dari gambar di sini kita kalau lihat semangat di awal itu full banget. Aku bisa loh lari sejauh 10 kilo. Ya kan, di awal dia sudah bangga bahwa dia mampu menyelesaikan semangatnya, dia mampu menyelesaikan tantangan. Ya, berarti dia otomatis langsung ya, dari yang tidak pernah lari kok langsung lari. Nah, apa sih yang memicu? Karena di dalam otaknya ada brain cell. Nih, kita lihat selanjutnya. Apa dia semangat di awal? Dia semangatnya hanya di awal. Ketika di akhir kalian bisa lihat baterai motivasi makin lemah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Nih. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten.
dia lihat larinya, dia nggak langsung gas ya, dia bertahap. Mulai dari hal terkecil. Hari pertama nggak harus 1 kilo, mungkin berapa kali apa ya, dia jalannya cuma berapa menit kayak gitu. Tapi dia konsisten. Nah, dari 2 menit dia tambahin jadi 3 menit. Terus sampai apa itu, dinosaurus tetap asyik. Karena kebiasaannya dimulai dari hal-hal yang terkecil, nggak langsung kayak yang pertama tadi, nggak konsisten. Dia di awalnya aja semangatnya, di akhir loyo. Tapi di gambar ini dia konsisten. Hari pertama terlambat. Nah, pada akhirnya dia bisa mencapai tujuannya. Nah, penjelasannya ini, dalam otak kita ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman. Termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Ya enggak? Tadi dia biasanya nggak pernah lari ya, terus dipaksa ada kebiasaan baru sehingga tubuh kita merasakan nggak nyaman kan, apalagi kaki kan, kalau nggak biasa jalan terus jalan jauh pasti kaget ya. Nah, itu karena dalam otak kita ada reptilian brain. Nah, ini misalnya saat kita berencana untuk membangun kebiasaan bangun pagi, maka reptil brain akan bereaksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Karena ada reaksi resistensi, tadi adanya penolakan ya, dalam diri kita yang terus-menerus berupaya menggagalkan. Niatnya bangun pagi, tapi reptil brain kita jam 5 lagi, kalau nanti masih setengah 5, akhirnya terlambat. Oke, paham ya? The power of tiny gains. 1% kegiatan yang baik, 1% lagi kebiasaan yang buruk. Kita bisa lihat itu ya, perbandingannya. Dalam sehari saja ketika kita melakukan 1 kebaikan, 1% kebaikan, 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam kali 1 tahun. Cuma 1%-nya saja, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, ketika kita berbuat buruk juga ada presentasinya. 1% kebiasaan buruk, maka akan menghasilkan 0,03%. Jauh ya presentasinya. Makanya ada istilah sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Itu kalau dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Silakan untuk kelompok sebelah.
masuk sekolah karena dia bermerah terlalu berlebihan sehingga menghabiskan waktunya untuk lama. Karena itu buat tunjuk jadi tidak terlihat. Bermainlah seadanya agar tidak terlambat. Yang kedua, buat jadi tidak menarik. Karena make mengandung zat kimia yang dapat merusak kulit wajah. Dan yang ketiga, buat jadi sulit. Itu membuat wajah rusak. Dan yang keempat, penyesalan dampak, yaitu wajah menjadi tidak sehat dan datang terlambat. Jerawat ya. Kasih tepuk tangan dulu. Yang terakhir, peran guru sebagai inspirator. Tadi kan ada beberapa kebiasaan datang terlambat. Nah, datang terlambat itu diawali dengan tidur yang terlalu malam. Oke, di sini ada beberapa tips. Yang pertama, cek pola tidurku. Di sini catat waktu tidur dan bangun tidur 7 hari terakhir. Misalkan seperti ini, cek pola tidurku. Misalkan di hari Senin, waktu tidurnya jam berapa dan bangunnya jam berapa. Nanti kalian buat seperti itu, cek pola tidurku. Untuk apa ya? Untuk tetap konsisten bangun pagi. Misalkan nih, kebiasaan si Dodi, dia bangunnya 6:30. Nah, bagaimana pola tidur yang baik? Seharusnya dia tidurnya lebih awal dan bangunnya lebih pagi. Oke, tapi karena itu adalah kebiasaan si Dodi, maka kita tidak boleh langsung misalkan membuat jam 4 tidur, jam 4 bangun, jam 10 tidur kayak gitu. Karena itu bukan kebiasaan si Dodi. Jadi kita buatnya seperti ini di hari Senin. Misalkan nih dia tidurnya jam 11, maka kita kurangi
ada dampaknya tidur terhadap otak. Ternyata ketika kita kurang tidur akan menurunkan daya ingat. Besar loh nak, 40%. Daya ingat kita menurun gara-gara tidurnya nggak teratur. Mengurangi kemampuan fokus dan konsentrasi, memperlambat proses belajar, yang terakhir meningkatkan resiko stres dan depresi. Itu dampaknya. Mengatur jadwal tidur yang konsisten. Biasanya nih, ketika kita bangun tidur itu siapa yang membangunkan? Alarm, teriakan orang tua, anak kesadaran bangun sendiri. Siapa yang pertama kali membangunkan kalian dari tidur? Siapa? Alarm. Oke, yang lain? Orang tua. Terus? Suara siapa? Oke. Terus selain jadwal tidur, kita juga harus menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pasti kalian juga lah di kamar itu paling enggak kalau nggak ada AC ya ada kipas. Ya ada kipas angin, ya ada kipas. Tinggal tergantung bagaimana kalian. Nah, di sini ada aturan juga 3-2-1. 3 jam sebelum tidur itu stop makanan berat. 3 jam stop makanan berat. Nasi, bakso, mie ayam itu. 2 jam sebelum tidur stop aktivitas berat. Apa aktivitas beratnya? Olahraga. Tadi yang terakhir ya, 1 jam sebelum tidur stop semua gadget. Nah, mungkin kalau itu masih belum berhasil nih, ada tipsnya lagi. Teknik pernapasan 4-7-8. Berarti kita tarik nafas yang pertama itu 4 detik, turun. Lanjut lagi 7 detik, turun. Terus 8 detik, turun. Biar apa? Biar kita merasakan nyaman, belajar, tidur. Pasang musik, ya. Ini yang susah tidur tadi ya. Terus ada yang sering terbangun tengah malam, benar enggak? Ini salah satunya adalah hindari kafein setelah jam 2 siang. Minuman berkafein. Terus batasi cairan 2 jam sebelum tidur. Cek kondisi kasur dan bantal. Apakah kasur bantalnya sudah nggak nyaman, perlu dijemur, atau seperti apa? Nah, nanti kalian buat di rumah sendiri ya, kalian terapkan buat